Lahirnya Ismail dari rahim Siti Hajar ternyata membuat Siti Sarah merasa ada yang berbeda dengan sikap Nabi Ibrahim. Siti Sarah tidak kuat merasakan kegundahan hatinya. Siti Sarah meminta pada Nabi Ibrahim supaya menjauhkan dia darinya dan menempatkan di lain tempat. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menuruti keinginan istrinya. Nabi Ibrahim pun patuh atas perintah Allah. Setelah itu Nabi Ibrahim mengajak Siti Hajar untuk pergi dan mencari tempat lain untuk tinggal. Mereka pergi tanpa arah tujuan hingga sampailah di kota yang namanya Mekah. Janganlah tinggalkan saya seorang diri tempat kosong ini, suamiku. Tiada seorang manusia, tiada seekor binatang, tiada pohon dan tidak terlihat pula air mengalir. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang memerintahkan aku untuk membawamu ke tempat sunyi ini, dan dialah yang akan menyertaimu di tempat yang sunyi ini pula. Haruskah saya berdiam diri di sini, suamiku? Bagaimana dengan Ismail? Percayalah, Allah akan selalu melindungi umatnya. Ya Allah, lindungilah hamba-Mu ini dari semua mara bahaya. Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Ismail di tempat itu. Walau berat, tapi Ibrahim percaya jika Allah akan menjaga dan melindungi Siti Hajar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam suamiku, maafkan aku. Itu semua adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada keraguan-raguanku untuk menjalankan perintahnya, sekalipun harus membawa Siti Hajar ke tempat kosong di tengah padang pasir. Tapi itu semua kemauanku, perasaan gundah hatiku kepadanya. Kehendak Allah pasti yang terbaik untuk kita semua. Tidak usah menyesal dan menyalahkan dirimu sendiri. Berdoalah kepada Sang Pemberi kehendak. Bagaimana dengan kehidupanku? Tidak usah khawatir, semua sudah ada yang mengatur. Keadaan yang menyedihkan terjadi pada Siti Hajar dan Ismail. Mereka sudah kehabisan bekal dan bahan makanan. Suatu hari Siti Hajar menangis dan meneteskan air mata ketika melihat Ismail menangis karena lapar dan kehausan. Siti Hajar segera berpikir untuk melakukan sesuatu agar Ismail tidak menangis lagi. Sabarlah anakku, aku akan mencarikan makanan, paling tidak kita akan mendapatkan air. Siti Hajar segera pergi untuk mencari makanan. Dia berjalan melewati Bukit Safa dan Marwa. Kadang ia berjalan, kadang ia berlari sebanyak 7 kali. Dalam keadaan yang lemas dan tidak berdaya, datanglah malaikat Jibril hendak menolongnya. Siapakah sebenarnya engkau ini? Aku adalah hamba sahaya Ibrahim. Kepada siapa engkau dititipkan di sini? Hanya kepada Allah aku memohon perlindungan. Jika demikian, maka engkau telah dititipkan kepada Zat yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, yang akan melindungimu, mencukupi semua kebutuhanmu, dan tidak akan mengecewakan kepercayaan ayah putramu kepadanya. Kemudian dalam keadaan berbaring, Ismail menginjakan kakinya di atas tanah dan segeralah memancur dari bekas telapak kaki itu air yang jernih dengan kuasa Allah. Alangkah gembiranya dan leganya Siti Hajar melihat air yang mancur itu. Datangnya mukjizat dari sisi Tuhan yang mengembalikan kesegaran hidup kepadanya dan kepada putranya. Sesudah dibayang-bayangi oleh bayangan kematian, kelaparan yang mencekam dada, datanglah suku Jurhum ke tempat tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapakah saudara-saudara ini? Kami dari suku Jurhum, kalian sendiri siapa? Keajaiban apa yang telah terjadi? Dari mana asal air ini? Kami sudah lama tinggal di sini, sampai kami merasa hidup kosong tanpa akar, pohon, ranting, dan daun. Berkat pertolongan Allah, muncullah sumber air ini. Maha suci Allah dengan segala kekuasaannya. Hari demi hari pun berlalu.
Ismail beranjak besar bersama ibunya. Atas pertolongan dari Allah, Ismail dan ibunya hidup bahagia. Pada suatu hari, Nabi Ibrahim terbangun dari tidurnya dengan kegelisahan karena bermimpi disuruh Allah untuk menyembelih Ismail. Ampuni dan lindungi hamba-Mu ini ya Allah. Apa yang harus hamba lakukan? Karena hatinya gelisah, Ibrahim mengunjungi rumah Siti Hajar dan Ismail untuk menyampaikan mimpinya. Nabi Ibrahim pergi ke Mekah untuk mengunjungi dan menjenguk Ismail di tempat pengasingan bagi menghilangkan rasa rindu hatinya kepada putra yang ia sayangi, serta menenangkan hatinya yang selalu terlarut bila mengenangkan keadaan putranya bersama ibunya yang ditinggalkan di tempat yang tandus, jauh dari masyarakat kota dan pergaulan umum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ayah. Wah, kamu sudah besar ya sekarang, Nak? Iya, Ayah. Ibu merawatku dengan baik. Ibrahim ragu untuk mengutarakan mimpinya jika ia harus menyembelih Ismail. Semua itu atas perintah Allah. Siti Hajar datang menemui suami dan anaknya. Tolong kamu pakaikan Ismail pakaian yang terbaik agar aku bisa membawanya berziarah. Hei Ibrahim, apakah kamu tidak memperhatikan badannya yang gagah, parasnya yang tampan, dan perilakunya yang santun? Ya, memang benar. Ismail memang anak yang soleh. Kenapa kau tega untuk menyembelihnya? Siapa yang akan meneruskan perjuanganmu? Allah tak akan melenyapkan agamanya. Bagaimana tidak lenyap? Ismail anak tunggalmu. Setelah Siti Hajar memakaikan pakaian yang paling baik kepada Ismail, memberinya minyak rambut, lalu menyisir rambutnya. Kemudian Nabi Ibrahim pergi bersama Ismail dekat dengan kota Mina. Semoga keselamatan selalu menyertai kalian, wahai anak dan suamiku. Usaha merayu Ibrahim pun gagal. Setan pun mencoba merayu Siti Hajar. Bagaimana bisa kamu hanya duduk-duduk saja di sini, sedangkan Nabi Ibrahim bersama anak kamu dan hendak untuk menyembelih anak kamu? Jangan berdusta, aku tahu seorang tidak akan sanggup untuk menyembelih anaknya sendiri. Suami kamu pergi membawa anak kamu sambil membawa tali dan pisau. Dia mengira Tuhannya telah menyuruhnya untuk melakukan hal itu. Nabi tidak diperintahkan untuk mengerjakan sesuatu yang sia-sia. Tapi jika memang Allah telah memerintahkan perkara itu, aku bakal rela untuk menuruti perintahnya. Usaha setan gagal lagi, tetapi setan selalu berusaha dengan mencoba merayu Ismail. Hei Ismail, kamu nampak bersenang-senang. Padahal saat itu ayahmu sedang membawa pisau dan tali untuk menyembelih kamu. Jangan berdusta. Hei iblis, mengapa ayahku hendak menyembelihku? Dia mengiranya bahwa Tuhannya telah menyuruhnya untuk melakukan hal tersebut. Aku memperhatikannya dan mentaati peraturannya. Sebelum setan kembali berucap, dilemparkan batu tepat di badan setan. Setan pun menghilang. Setan mendekat lagi dan membujuk Ismail. Kemudian dia melempar batu lagi ke arah setan. Ayah, mari berisah terlebih dahulu. Baik putraku. Wahai putraku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelih dirimu. Bagaimana tentang pendapatmu? Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu, ayah. Sungguh berbahagialah aku memiliki seorang putra seperti dirimu yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada orang tua, serta rela menyerahkan dirinya demi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala.
putraku. Lepaskanlah ikatan tali di tangan dan kakiku agar Allah SWT tidak memandangku sebagai orang yang mentaati peraturannya atau perintahnya dengan terpaksa. Kemudian letakkanlah pisau ini di leherku agar malaikat-malaikat tahu bahwa putra Ibrahim alaihissalam telah mentaati perintah Allah SWT dengan ikhtiar. Baiklah, jika itu keinginanmu putraku. Wahai ayahku, kekuatanmu menjadi lemah karena kamu masih menyimpan cinta padaku. Maka dari itu, kamu tidak bisa memotong leher. Wahai pisau, mengapa engkau tidak mampu membelah leher anakku? Tetapi, mengapa engkau bisa membelah batu itu? Wahai Ibrahim, engkau telah berhasil melaksanakan mimpimu. Demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat kebajikan. Maka sebagai gantinya, sembelilah kambing sebagai ganti engkau menyembelih anakmu. Allah telah menerima ketaatanmu. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahilham. Kemudian sebagai tebusan ganti nyawa Ismail telah diselamatkan itu, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim menyembelih seekor kambing yang telah tersedia di sampingnya. Segera dipotong leher kambing itu oleh beliau dengan pisau yang tumpul di leher putranya Ismail itu. Dan inilah asal permulaan sunnah berkurban yang dilakukan oleh umat Islam pada tiap hari raya Idul Adha di seluruh pelosok dunia.